Hasil pertandingan internasional. Timnas Prancis catat kemenangan bersejarah. Jadwal lengkap babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Inter Miami ajukan tawaran transfer ke De Gea. Luis Diaz bakal bergabung ke Barcelona. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Belanda berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Euro 2024. Ini setelah The Orange menang 1-0 atas Republik Irlandia berkat gol ex-striker MU, Wout Weghorst dalam laga yang digelar di Johan Cruyff Arena Minggu dini hari tadi. Pertandingan uji coba Jerman versus Turki berkesudahan 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Kai Havertz membawa Jerman unggul cepat di menit 5. Namun, Turki bisa membalikan skor di penghujung babak pertama lewat Ferdi Kadioglu menit 38 dan Kenan Yildiz menit 45+2. Jerman menyamakan skor jadi 2-2 melalui Niklas Füllkrug di menit 49. Tapi, Turki kembali memimpin lewat penalti Yusuf Sarri di menit 71. Pada ajang Piala Dunia U17, Jerman mengalahkan Venezuela dengan skor 3-0 di laga matchday 3 Grup F. Robert Ramsak tampil cemerlang dalam laga ini dengan mencetak 2 gol. Sementara 1 gol sisanya dicetak Eric Emmanuel da Silva Moreira. Di partai lain, Meksiko menang 4-0 atas Selandia Baru. Timnas Prancis menjadi juara Grup E Piala Dunia U17 2023 usai mengatasi Amerika Serikat 2-0. Johan Tinkres mencetak 2 gol ayam jantan muda di pertandingan ini. Lalu pemain pengganti Bastien Meupio menegaskan dominasi Prancis di masa injury time. Di laga lain, Burkina Faso menang 2-1 atas Korsel. Timnas Prancis mencetak rekor kemenangan terbesar dalam sejarah mereka. Rekor itu tercipta ketika Prancis berjumpa Gibraltar pada matchday ke-8 kualifikasi Euro 2024 Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis menang telak 14-0 atas tamunya itu. Gol-gol Prancis dicetak oleh 10 pemain berbeda, diantaranya adalah Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick, serta Oliver Giroud dan Kingsley Coman yang membukukan brace. Di laga kontra Gibraltar, Mbappe mulai mencatatkan namanya di papan skor dari titik penalti pada setengah jam permainan dan lalu menambahkan 2 gol lagi di paruh kedua yang membantunya mencapai angka 300 gol. Berbicara usai pertandingan kepada TF1, Mbappe mengatakan, ini hanya bagian dari proses. Ada beberapa pemain yang mencetak 800 atau 850 gol dalam karir mereka. 300 itu lucu. Saya harus terus maju dan berkembang, baik untuk klub maupun tim nasional. Bermain starter melawan Gibraltar, Warren Zaïre-Emery menjadi pemain termuda Prancis ketiga sepanjang sejarah. Istimewanya, Zaïre-Emery juga mencetak gol di laga ini. Remaja tersebut mencatatkan diri menjadi pencetak gol termuda untuk periode sama dengan golnya pada menit ke-16. 16 tim telah memastikan diri lolos ke fase gugur Piala Dunia U17 2023. Babak 16 besar Piala Dunia U17 akan dimulai pada Senin 20 November sampai dengan Rabu 22 November. 8 pertandingan babak per-8 final ini akan kembali digelar di 4 kota penyelenggara, dimulai pada laga Ekuador versus Brazil di Stadion Manahan pada 20 November, kemudian diakhiri duel Prancis versus Senegal pada 22 November di Jakarta International Stadium. Cedera pergelangan kaki yang diderita Erling Haaland saat membela timnas Norwegia dikabarkan cukup parah. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui seberapa parah cedera penyerang 23 tahun ini. Dikhawatirkan cedera ini adalah cedera Haaland sebelumnya yang kambuh. Ia dikhawatirkan absen saat Manchester City bentrok melawan Liverpool pada pekan depan. Sebuah kabar buruk datang dari Real Madrid. Vinicius Junior sepertinya harus menepi agak lama akibat cedera saat membela Brazil. Vinicius sudah menjalani pemeriksaan terkait cedera yang dialaminya. Hasilnya, winger berusia 23 tahun tersebut menderita cedera hamstring. Real Madrid tidak menyebut berapa lama Vinicius akan absen dari lapangan hijau. Namun, menurut laporan jurnalis Arancha Rodriguez, Vinicius bisa menepi sampai Februari 2024.
Arsenal belum mengkonfirmasi secara pasti masalah kebugaran Odegaard, tetapi laporan menunjukkan kapten klub tersebut sedang berjuang melawan cedera pinggul dan gegar otak yang dideritanya saat latihan. Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken, yang tanpa Odegaard untuk laga internasional Norwegia, mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan pemain 24 tahun itu dan merasa seolah-olah dia membuat kemajuan nyata dalam usahanya untuk kembali setelah jeda ketika Arsenal akan menghadapi Brentford. Superstar sepak bola Prancis Kylian Mbappe bersikukuh Lionel Messi pantas meraih Ballon d'Or 2023. Sekalipun ada perdebatan besar tentang kemenangan Messi itu, Mbappe menegaskan ia lebih ikhlas Messi yang meraihnya. Haaland memang menjalani sebuah musim yang bagus sekali. Aku juga. Tapi setelah memenangi sebuah Piala Dunia itu tidak berpengaruh banyak. Dilansir Football Espana, David De Gea akan menerima tawaran transfer gratis dari klub MLS Inter Miami. Pemain 33 tahun itu tetap tanpa klub setelah keluar dari Manchester United pada musim panas. Dan dia tersedia untuk bergabung dengan tim baru di luar jendela transfer. Pemilik Inter Miami, David Beckham, ingin membawa De Gea ke Florida dalam beberapa minggu mendatang dengan tawaran gaji serupa dengan paket gajinya di Old Trafford. Timnas Amerika Serikat mengumumkan gelandang Weston McKennie telah meninggalkan kamp tim menjelang leg kedua perempat final CONCACAF Nation League melawan Trinidad dan Tobago pada hari Senin. Pemain Juventus ini menderita cedera lutut kiri yang parah. Dengan kepergian McKennie, Amerika Serikat tidak akan menambah pemain pengganti dan akan membawa 22 pemain untuk leg kedua di Port of Spain. Masalah cedera bertambah bagi Man City. Sang gelandang Mateo Kovacic bergabung dengan Erling Haaland yang juga cedera usai ia ditarik dari skuad Kroasia. Menurut laporan Goal, Kovacic menghadapi kemunduran lain dengan cedera paha yang kambuh, yang akan membuatnya absen selama 2 hingga 3 pekan. Beberapa pemain City termasuk Nathan Ake, Ederson, dan Matheus Nunes juga telah menarik diri dari tugas internasional karena cedera. Manchester United kembali dipusingkan dengan cedera pemain pada jeda internasional November 2023. Dilansir dari Goal, Marcus Rashford dan Andre Onana kini menimbulkan kekhawatiran baru. Saat membela timnas Inggris, Rashford harus diganti pada pertengahan pertandingan melawan timnas Malta. Rashford sempat mendapat perawatan dari tim medis, tetapi ia akhirnya tidak dapat melanjutkan laga. Sementara Andre Onana mengalami nasib serupa saat membela timnas Kamerun. Kedua pemain kini harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui tingkat cederanya. Genoa telah mengkonfirmasi bahwa Albert Gudmundsson menandatangani perpanjangan kontrak baru yang akan mengikatnya di klub hingga musim panas 2027. Pemain internasional Islandia itu sedang dalam performa bagus sejak timnya kembali ke Serie A dan saat ini memimpin daftar pencetak gol Genoa pada musim 2023-2024 dengan 7 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 5 dari 12 pertandingan di Liga Italia. Francesco Totti secara terbuka berbaikan dengan mantan pelatih Roma Luciano Spalletti Jumat 17 November. Dan dilaporkan bahwa ini bisa menjadi langkah pertama untuk membawa pemenang Piala Dunia itu ke Federasi Sepak Bola Italia. Totti bisa menjadi tambahan baru dalam staf, terutama karena upaya awalnya untuk kembali ke kubu Roma menemui kendala. Langkah pertama yang disarankan adalah menggunakan Totti sebagai duta Azzurri, lalu melihat peran lain apa yang bisa dia ambil. Pemain pinjaman Brighton, Ansu Fati bertekad untuk kembali ke Barcelona pada akhir musim 2023-2024 guna menghidupkan kembali karirnya di Katalan. Setelah awal yang lambat, Fati meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan 4 gol di semua kompetisi. Sesuai laporan Football Espana, Fati tetap yakin dia masih memiliki peran di Barcelona dan hanya fokus untuk kembali ke rencana Xavi dan bergabung dengan skuad Spanyol untuk Euro 2024. Bebas seusai diculik, ayah Luis Diaz ingin anaknya cabut dari klub Liga Inggris, Liverpool. Ayah Diaz angkat bicara mengenai keinginan putranya untuk suatu hari nanti bermain di Barcelona, meski masih terikat kontrak di Anfield hingga 2027. Hubungan Barcelona, dia belum memberitahuku tentang Barca, tapi Luis adalah penggemar mereka dan mimpinya adalah menjadi pemain Barca.
Jika kesempatan itu tiba, dia tidak akan kesulitan bergabung dengan Barcelona. Ucapnya dikutip dari outlet Columbia Winsport. Toni Kroos mengungkapkan siapa pemain muda top saat ini yang cocok bermain untuk Real Madrid. Kroos menyebut pemain Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Wirtz tampil luar biasa secara statistik individu dengan sudah berhasil mencetak 6 gol dan 10 assist musim ini. Permasalahan dari Los Blancos untuk merekrut Wirtz adalah biaya mahal sang pemain. Kontrak Wirtz masih tersisa sampai 2027 dan harganya saat ini diyakini bisa mencapai 85 juta euro. Barcelona telah mengumumkan mereka akan menghadapi raksasa Meksiko klub Amerika dalam partai persahabatan di Cotton Bowl, Dallas pada 21 Desember. Pertandingan ini akan menjadi laga terakhir Barcelona sebelum libur musim dingin. Pertandingan tersebut akan menjadi kunjungan kedua Barcelona ke Stadion Cotton Bowl yang berkapasitas 90.000 penonton. Sebelumnya, mereka bermain melawan Juventus dalam uji coba di sana pada musim panas 2022. Dilansir BBC, Tottenham Hotspur tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang asal Barcelona pada Januari mendatang. Sosok Rafinha saat ini tengah dalam pantauan Tottenham Hotspur. Rafinha sendiri juga telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier Inggris saat masih berseragam Leeds United. Sehingga Rafinha akan cepat kembali beradaptasi jika kembali bermain di Liga Inggris. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara kedua negara, timnas Australia akan memberi donasi untuk Palestina. Diberitakan BBC, tidak disebutkan berapa uang yang akan disumbangkan, namun jumlahnya mencapai 5 digit yang diambil dari match fee yang didapat timnas Australia dari laga tersebut. Sumbangan itu akan disalurkan lewat Professional Footballers Australia Footballers Trust yang akan memberikannya kepada badan amal ternama yakni Oxfam. Federasi Sepak Bola Australia disebut juga akan menyumbang dengan jumlah sama. Harry Kane telah berhasil menciptakan 17 gol dalam 11 penampilan Bundesliga. Kane butuh 24 gol lagi untuk menyamai rekor Lewandowski. Peluang Kane memecahkan rekor gol Bundesliga dalam semusim milik Lewandowski memang cukup besar. Tetapi Kane mengaku tidak terobsesi memecahkan rekor gol milik striker Polandia itu. Kane lebih fokus menunjukkan performa terbaik dan mengantar Bayern Munchen meraih prestasi maksimal di musim 2023-2024. Justin Hubner sampai saat ini masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo untuk membela timnas Indonesia. Namun dia akan diusahakan bisa memperkuat Indonesia pada Piala Asia 2023 Januari 2024 mendatang. PSSI mendorong agar keputusan Presiden atau Kepres perihal naturalisasinya bisa ditekan pekan ini. Sementara untuk proses Chai Itzes dan Nathan Chu Aon, Erick Thohir menjelaskan proses mereka masih digodok di Kemenkumham. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!